Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur dari Allah atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Selawat seiring salam kita sanjungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Langsa, dan yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala SMA Negeri 3 Langsa, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 3 Langsa. Adapun sesuai dengan agenda kegiatan hari ini, yaitu destinasi dalam penerapan pemahaman budaya positif untuk guru SMA Negeri 3 Langsa. Sebelum kegiatan ini berlanjut, marilah kita dengarkan arahan sekaligus membuka secara resmi destinasi penerapan pemahaman budaya positif untuk guru SMA Negeri 3 Langsa. Kepada Bapak Kepala SMA Negeri 3 Langsa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukralillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan ke ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruang Dewan Guru SMA Negeri 3 Langsa. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang humas, serta kepada Bapak Ilham yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif untuk guru di SMA Negeri 3 Langsa. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kegiatan ini adalah terkait dengan calon guru penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Ilham ini adalah salah satu guru SMA Negeri 3 Langsa yang telah lulus sebagai guru penggerak untuk SMA Negeri 3 Langsa. Nah, untuk itu ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh beliau. Tentunya salah satu tahapan yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan diseminasi tentang pemahaman serta penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Langsa. Saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa budaya positif ini memang seiring waktu berjalan tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melaksanakan atau sudah kita praktekkan. Apa budaya positif? Yaitu setiap pagi itu siswa kita setiap masuk ke dalam pekarangan sekolah SMA Negeri 3 Langsa sudah ada budaya salam dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Ini adalah salah satu yang kita coba bangun karakter itu. Ternyata hal yang seperti itu kita lakukan, ternyata ada kebutuhan bagi calon guru penggerak. Ternyata untuk membangkitkan budaya positif, tentunya itu sudah kita laksanakan satu. Kemudian yang kedua juga perlu juga kami sampaikan bahwa di sekolah kita ini juga ada budaya positif yang lainnya. Apa itu? Seperti kita bergotong royong setiap hari Sabtu. Mungkin sekolah lain ada melaksanakan, tapi sifatnya fluktuatif, kadang-kadang kadang tidak. Tapi alhamdulillah di sekolah kita ini sudah menjadi agenda rutin setiap hari Sabtu itu kita melaksanakan budaya gotong royong, dan itu juga merupakan budaya atau karakter yang kita bangun adalah positif. Kemudian ada hal-hal lain tentunya nanti barangkali bisa dijabarkan oleh Pak Ilham, tentu dengan materi-materi yang ada kaitannya dengan budaya-budaya yang sudah ataupun akan kita laksanakan di SMA Negeri 3 Langsa ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ada yang kita ambil
manfaat yang sifatnya positif juga, sehingga kita di hari-hari ke depan itu bisa kita terapkan secara perlahan-lahan dan secara berkesinambungan. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya kita semua ini adalah tidak susah untuk merubah dari budaya yang tidak baik kepada budaya yang baik, yang tidak positif menjadi yang positif. Ini mudah kita laksanakan ketika ini semua kita ada perhatian dan kebersamaan untuk merubah apakah itu budaya maupun itu karakter yang ada di SMA Negeri 3 Langsa. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita di sini kita lihat tidak sulit untuk kita rubah apakah itu karakter ataupun budaya. Buktinya 3 bulan saya di sini, saya coba untuk menerapkan adalah salah satunya adalah itu salam. Dengan dia masuk, siswa kita budaya salam itu kita bangun bersama-sama, sehingga sekarang kalau ketemu dengan anak-anak udah sulit kita menghindar, pasti dia salam. Capek kita, apalagi kalau lewat di dalam kerumunan anak-anak. Nah ini susah. Nah, sekarang sudah kita yang kualat, tapi tidak apa-apa. Namanya budaya positif ini baik. Ini juga barangkali orang tuanya juga ada beberapa orang tua itu menyampaikan kepada saya bagus sekali seperti itu. Yang tadinya barangkali budaya dia di rumah itu tidak membiasakan dia salam dengan orang tua, dengan kita lakukan budaya positif bersalam dengan guru, tentunya di rumah waktu berangkat sudah terbiasa dengan salam, cium tangan orang tua, dan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dan patut kita pertahankan barangkali pada masa-masa yang akan datang. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi penerapan pemahaman budaya positif untuk guru SMA Negeri 3 Langsa dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru-guru hebat dan teman-teman saya yang siang hari ini. Di sini saya melakukan diseminasi untuk kebutuhan satu akreditasi sekolah dan juga sebagai calon guru penggerak. Saya berharap diseminasi ini apabila teman-teman nanti yang diundang bisa mendeseminasikan juga dan memaparkan seminarnya nantinya. Contoh yang teman kita yang akan nanti berangkat pelatihan bisa mendeseminasikannya. Untuk siang hari ini saya mungkin penerapan pemahaman budaya positif yang tadi yang disampaikan kepala sekolah sudah terlaksana, tetapi kita nggak tahu ada bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang belum kita pahami. Sebenarnya hal ini sudah kita laksanakan. Mari kita belajar bersama, ya, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Caranya bagaimana? Saya akan menjelaskan, mungkin nanti ada pertanyaan. Konsep utama modul budaya positif. Pertama itu perubahan paradigma belajar. Selama ini kita belajar dengan guru menjelaskan, siswa hanya mendengarkan, seperti itu. Di istilah di paradigma ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu nanti kita jelaskan. Berikutnya itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekarang kita pembahasan perubahan paradigma pembelajaran yang terdiferensiasi. Di pembelajaran terdiferensiasi di kurikulum Merdeka saat ini ada, kita harus mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yang kedua apa teman-teman? Kemerdekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sejauh ini, selama ini kita belajar guru yang
yang mentransferkan ilmunya. Pembelajaran terdiferensiasi itu gini, contoh seperti ini, pembelajaran bahasa Inggris. Saya mengajarkan materi functional text tentang announcement. Jadi kita suruh anaknya, coba kamu lakukan ini dengan cara kamu, dengan gaya kamu. Dia bagaimana? Oh, saya Pak buatnya buat Canva Pak untuk buat announcement-nya. Pak, saya dengan nulis Pak. Kita mewujudkan kebutuhan siswanya, keinginan mereka. Itu pembelajaran terdiferensiasi. Tetapi harus ada kontrol dari kita sendiri. Kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Selama ini kita kan kebutuhan kita kerjakan ini sesuai yang kita inginkan. Pembelajaran terdiferensiasi nggak seperti itu. Tapi harus ada kontrolnya. Berikutnya, disiplin. Pasti Bapak kalau disiplin, kalau kita bicara tentang disiplin, pasti ketidaknyamanan. Ya, kedisiplinan itu tidak nyamanan. Kalau kita bilang mahasiswa, siswa merasa ketidaknyamanan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain, mendapat kepatuhan, patuh. Sebenarnya disiplin itu kalau untuk kita kepada siswa itu kalau kita disiplin pasti dia takut tuh. Datang telat, kalau datang telat dia takut. Ini nggak boleh nih, pasti kena hukuman. Itu ya kata-kata disiplin. Kalau tidak patuhan, ketidaknyamanan kalau kita bicara tentang disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Seperti ini. Kalau kita melakukan, kalau siswa datang telat, dia pasti takut kalau siswa datang telat, maksudnya 7.30. Kalau dia telah datang, pasti dia merasa ini harus kena hukum ini sama bapak atau guru saya, atau tidak mengerjakan PR. Tidak berasal dari motivasi intrinsik dia. Kalau motivasi intrinsik itu adalah dorongan dari dia sendiri, bukan dorongan dari pihak lain. Oh, saya kalau tidak buat PR akan dapat nilai tidak bagus. Itu ada dorongan dari orang lain. Itu identitas gagal. Kalau motivasi intrinsik itu dia berasal dari dalam dirinya. Bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita menumbuh kembangkan motivasi intrinsik tersebut dengan melakukan keyakinan kelas yang kita lakukan di sekolah. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Selama ini saya juga merasa ini salah nih. Selama siswa selalu takut, pasti ada ancaman, sogokan maupun hukuman. Kalau terancam masih muncul kata kedisiplinan. Selalu seperti itu. Saya juga merasakan sebagai guru. Oh, ini harusnya dirubah. Bukan motivasi ekstrinsiknya, yang harus kita bangun adalah motivasi intrinsiknya yang berasal dari dirinya, bukan dari diri orang lain. Atau kalau sekolah SMA 3 ini, kalau kita nggak datang telat atau nggak bawa PR, nilai nggak tuntas. Takut. Bukan itu yang kita bangun. Kita bangun adalah bagaimana motivasi intrinsik itu muncul, membuat keyakinan yang kita lakukan di dalam kelas. Selama ini saya juga merasa salah. Oh, sebetulnya seperti ini yang menerapkan budaya positif. Manusia. Kita harus tahu sebagai guru kebutuhan dasar manusia. Kita juga mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. 1. Bertahan hidup. Kalau yang bercerita tentang bertahan hidup, pasti bercerita tentang apa bapak-bapak dan ibu-ibu hebat di sini. Makan, sandang, pangan, dan papan. Itu pasti. Saya dan siswa-siswa kita juga. Kasih sayang dan rasa diterima. Siswa yang selama ibu-ibu ngajar pasti ingin ada siswa yang caper, ada siswa cari perhatian aja, karena dia memiliki kebutuhan dasar manusia. Kita juga perlu, dia juga punya itu. Jadi kita harus tahu, rupanya siswa dan kita juga punya kebutuhan dasar manusia. Dia punya rasa kasih sayang harus diterima. Siswanya caper aja, ingin diterima aja di kelas. Siswa harus ada yang seperti itu. Kita harus terima.
Makanya kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya di sini adalah siswa ingin berkuasa di dalam kelas. Dia aja yang mau. Ada seperti di siswa. Benar nggak bapak-bapak ini? Ada ya? Kita harus tahu, oh rupanya dia memiliki kebutuhan dasar manusia. Kita pun juga sebagai guru ini berkuasa aja, bukan siswa aja. Ya. Berikutnya, kebebasan. Siswa itu ingin bebas. Dia mau belajar dengan ingin bebas aja. Oh, kalau belajar nggak usah ada PR. Ingin suka hati dia aja. Ya, kebebasan. Karena dia ingin bebas. Dia bebas ingin belajar dengan yang dia suka aja. Ya. Belajar bikin dia yang suka aja. Nggak suka dia nggak mau. Sih, Pak Ilham masuk gak usah aja lah. Ada. Ibu nanti menjumpai situasi seperti ini. Oh iya, ini kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kita mengontrolnya? Kita harus melakukan keyakinan kelas. Lanjut. Nanti ada pertanyaan, silakan bertanya ya Bu. Dari hal tersebut muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar. Secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya kalau menghindari kenyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena dia takut. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau siswa melakukan disiplin karena takut dihukum, benar nggak? Benar. Itu merupakan motivasi mendapat imbalan. Ada tuh siswa kalau melakukan disiplin, kalau ibu si A ini melakukan misal dan baik, wali kelas ya, pasti kan saya dapat imbalan. Dia mikirnya imbalan aja. Ada dorongan dari orang lain. Dia melakukan disiplin itu bukan dari dirinya sendiri. Itu disebut dengan motivasi ekstensi. Berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita bangun bersama bapak ibu yang hebat, berkolaborasi. Ya juga saya seperti ibu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dari sini saya bisa belajar dan kita bisa belajar sama-sama. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kebajikan apa? Kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang sudah kita bangun di dalam kelas. Oh, kita kalau tidak buat PR, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Oh, kalau kita skillnya tidak kalau kita menolong orang, oh kita dibuat dalam keyakinan itu, oh orangnya empati. Bahasa-bahasa love language itu yang kita gunakan. Apa love language? Word affirmation dalam bahasa Inggris disampaikan. Berikutnya, ini saya mau tanya sama ibu-ibu. Sama-sama juga sama saya. Saya tanya, hukuman yang kita lakukan biasanya menyakitkan kan? Benar kan? Nah, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Dia buat salah pasti, nggak ada Pak, saya nggak buat itu, nggak ada Bu, benar bukan saya, itu dia hukuman namanya. Dan murid menjadi rendah hati, bukan rendah diri, dia rendah hati, beda rendah diri sama rendah hati. Itu hukuman, itu konsep disiplin gagal, identitas gagal pada siswa. Berikutnya penghargaan juga nggak efektif. Tidak efektif. Kenapa saya bilang tidak efektif? Ibu tahu ibu punya pengalaman dari saya, tidak efektif penghargaan itu. Contoh pembelajaran kita ambil pembelajaran matematika. Ya. Ini ada kuis nih. Yang juara yang dia aja dapat nilai. Namanya nilainya tinggi, yang lain enggak efektif. Karena yang lain mungkin juga mampu dengan hal yang lain gitu. Nah, kita guru harus tahu ya, harus pahami itu. Merusak hubungan dan sifat iri. Kok dia aja ya, saya enggak. Saya kan juga mampu di bidang yang lain. Mungkin saya kalah di bidang ini. Kita harus hargai sebagai seorang guru. Saya juga, oh ya benar ya. Ini saya banyak belajar. Mungkin bapak-bapak juga banyak belajar. Mematikan kreativitas. Kreativitas sudah mati. Kenapa saya bilang mati? Untuk memberi penghargaan. Ya, mungkin ibu bisa nalar sini kalau kreativitasnya mati. Karena kan kalau setiap kita belajar, contohnya saya, waktu itu saya juga pernah kalau benar dapat stiker. Main quiz dapat stiker. Bapak ini nggak tahu ya, saya juga punya hal yang harus dinilai. Bukan nilai soal ini aja, bukan bahasa Inggris aja. Saya juga ada sifat yang seperti ini, kemampuan di bidang ini. Itu mematikan kreativitasnya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Menghukum dengan sistem ranking. Kita nggak ada ranking lagi ya, pasti ada. Ya, pasti ada sistem ranking ya. Itu nggak boleh.
Tidak boleh, tapi ya kita belajar sama-sama berproses. Enggak langsung tidak boleh gitu ya. Itu berproses. Merampas hak menghargai dirinya. Itu dia. Itu identitas gagal. Lanjut. Identitas gagalnya bagaimana? Konsekuensi. Konsekuensi tadi yang sudah saya sampaikan juga, kalau kita dia di kelas itu membuat keyakinan kelas, kalau kamu nggak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Itu harus ada. Harus buat konsekuensi, tapi konsekuensi itu harus jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Kita sebagai guru harus memonitoringnya. Ya seperti itu. Makanya dibutuhkan saya undang wali-wali kelas lagi. Stimulus respon, ada stimulus responnya lah. Ya kan, kalau dia melakukan ini ada responnya. Kalau setiap kita tanya, Ahmad, ada responnya. Ahmad, kamu ngapa melakukan ini ya? Jangan ngapa telat. Ada responnya. Ada responnya. Murid menghormati peraturan. Ya, peraturan. Ini konsekuensi kelas kita, keyakinan kelas yang kita buat secara bersama-sama. Ya kan, kamu harus patuhi. Kamu tidak boleh tidak buat kerjakan PR. Kalau nggak mengerjakan PR, keyakinan kelas kita nggak terlaksana dengan baik. Konsekuensi yang kamu terima apa? Seperti itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Saya bilang karena menghilangi waktu untuk merenungi kesalahan. Ini contohnya seperti ini. Ada satu kelas, dia melakukan kesalahannya, dia ngejek kawannya, membuli kawannya. Ibu kita sebagai marah-marah nih, kamu jangan nggak boleh gini-gini, gitu kan? Sebenarnya kita harus memberikan mungkin dia udah mau, bapak ini, ibu ini, saya kan udah minta maaf. Kalau saya dimarah lagi ya, saya kan udah mau minta maaf, kalau saya dimarah, kamu tadi udah membuli si A, gini, membuli, ngejek dia, gitu kan? Nggak boleh, kita marah nih. Kamu harus kayak gini. Beri ke anak itu merenungi kesalahannya. Dia ada niat untuk minta maaf. Ibu ini nggak tahu ya, saya udah minta maaf tadi. Bapak ini nggak tahu, saya kan udah coba minta maaf, kok saya dimarah. Itu konsekuensi. Nah, yang perlu kita pelajari kan restitusi. Ini bahasa baru. Murid bertanggung jawab atas untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi itu seperti ini. Kita, kenapa anak itu telat, tidak buat PR, kita bilang, gak usah langsung dimarahin. Nanti lebih jago lagi, guru BK di sini mungkin luar biasa. Kenapa gak ada langsung dikasih pertanyaan yang menjurus. Kita tanya seperti ini. Dia nggak buat PR. Kita minta penjelasan dulu kenapa dia tidak buat PR. Jangan langsung menyuruh aja. Muhammad bendera ya kan gitu ya. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Setelah itu dia menemukan menjelaskan, dan dia yang menemukan solusinya, dan dia meyakinkan dirinya. Kamu menjelaskan, coba kamu jelaskan kenapa kamu nggak buat PR hari ini. Seperti itu. Kalau kita kan nggak buat PR, kau aja yang masalah. Ya. Kau aja masalah lagi. Kita coba berikan dia menjelaskan masalah dia, dan dia coba kamu cari solusinya. Baru dia bisa meyakinkan dirinya. Karena bapak dan ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Siswa kita yang bisa mengontrol dirinya adalah diri mereka sendiri. Ya, nggak bisa kita kontrol. Mamanya aja nggak bisa mengontrol diri dia, apalagi kita sebagai seorang guru. Yang bisa mengontrol diri dia adalah dirinya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah restitusi. Itu dia. Nanti kalau ada bertanya silakan bertanya ya. Nanti ada pendapat mungkin Mas. Konsep pendekatan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini dia sudah sama-sama belajar di sini bapak dan ibu. Mungkin ibu lebih paham ya sama-sama. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Pengertian. Itu pengertiannya. Cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selama ini dia kalau sukanya bagaimana kau untuk mengapain kesalahanmu? Kan itu kan kayak gitu kan? Bukan itu yang kita ajarkan ke dia, tapi belajar dari kesalahannya. Selama ini kan kau nebus kesalahan kau buat apa yang banyak. Kau tulis catatan dulu.
kan kayak gitu ya, untuk menebus kesalahan kamu gitu. Bukan itu, tetapi belajar dari kesalahannya. Kamu udah gak buat PR ya. Jadi hal berikutnya yang kamu lakukan apa supaya hal ini tidak terulang? Memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan, institusi. Tawaran bukan paksaan, bukan memaksa kita menawar kepada siswa itu tersebut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun itu adalah profil pelajar Pancasila juga. Mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakannya. Kita tahu. Nah, dasarnya apa dia melakukan hal yang itu? Yang hal sering telatnya dia, dan gitu sering telat. Kita tanya kan kalau sering siswa telat. Bertanya seperti ini. Kalau kesiswaan Pak tahu, dia anak itu telat. Dia tanya gini. Kita berikan kenapa alasan kamu telat. Banyak ya, misalnya apa? Kenapa Ahmad kamu hari ini bisa telat? Coba jelaskan. Ya solusinya bagaimana supaya kamu tidak telat? Solusinya bagaimana supaya kamu tidak telat? Kita berikan seperti itu. Baru dia bisa meyakinkan dirinya. Pasti dia berikan banyak solusi-solusi. Kita dengarkan solusinya. Baru setelah itu kita sama-sama meyakinkan dirinya. Seperti itu. Kita akan coba, tidak spontan ya, kita coba bersama-sama. Fokuskan pada karakter, bukan tindakan. Karakternya harus kita bangun. Karakter baiknya, karakter baik, berperilaku baik, berdisiplin. Itu yang kita bangun, bukan tindakan. Kalau tindakan ini tindakan nggak bisa, nggak boleh seperti itu Bapak dan Ibu. Menguatkan pada fokus pada solusi, bukan mendasari pada tindakan. Solusi yang kita butuhkan. Itulah cara-cara menanamkan disiplin positif. Nanti kalau kamu bertanya silakan. Ini perbedaannya. Contoh kasus ini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, sering tidak mengerjakan PR. Sering kan kita alami, Bapak-bapak dan Ibu? Sering ya? Sering kan Pak Jadwal? Sering. Hukuman. Yang hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat berjalan 10 menit. Guru marah menjadi takut. Jangan lakukan itu lagi kalau sama-sama kita cabut. Jangan disuruh hormat bendera, berkeliling-keliling lapangan. Ya, tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita belajar sama-sama nanti di sini. Hukuman, konsekuensi. Yang perlu kita berikan konsekuensi, ya kan? Kalau nggak buat PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Kamu kan harus jangan PR ya. Ya, konsekuensinya apa? Dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang kita buat. Oh, Bu, kalau saya tidak buat PR, Pak, kita udah meyakini dalam kelas, saya harus menghilangkan jam istirahat saya di kelas. Atau saya bisa harus lulus 2 kali lipat. Itu berikan konsekuensinya. Guru tugas dan siswa menghormati peraturan. Seperti itu tujuan dari konsekuensi. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini institusinya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Bahkan tadi udah kita buat institusi sama-sama, ya kan? Institusi kita kumpulkan sama wali kelas. Kita harus membuat keyakinan kelas supaya kita bisa menerapkan disiplin positif di kelas ini dan di sekolah kita. Coba nanti bersama-sama kita kumpul sama siswa. Coba nak kita ambil kasih tulis, lalu baru kita rumuskan bersama-sama dengan kebajikan universal. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain, sehingga siswa itu dapat menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita hanya memberikan hukuman, ya kan, penghargaan, itu tidak akan mematikan kreativitasnya. Berikutnya. Jangan sambil bertanya Pak Ilham biar enggak. Iya, nanti saya kasih. Oke, ada yang bertanya silakan. Tanya Pak. Iya. Saya pertanyaan, Pak ini. Iya Pak. Nanti Kak. Terima kasih Bapak Pemajari. Ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya Pak. Kita setiap guru ini kan punya karakteristik masing-masing dalam memberikan hukuman, kemudian tindakan kepada siswa. Di situ Pak Ilham, materi kita hari ini kan apa tadi Pak Ilham? Budaya positif. Tadi yang Pak Ilham paparkan barusan saja, apabila siswa tidak mengerjakan PR, maka sebaiknya jangan diberi hukuman. Itu saya rasa tidak betul Pak Ilham, menurut saya. Mungkin menurut kawan-kawan juga demikian. Jadi sebaiknya menurut Pak Ilham tadi diberikan hukumannya itu mengerjakan PR-nya di saat jam istirahat. Saya rasa Pak Ilham itu kita sedang menzolimi anak-anak. Jam istirahat itu kan cuma nggak sampai pun 30 menit.
Jadi kenapa kok harus kita suruh lagi dia mengerjakan PR di jam istirahat? Nah, demikian Pak Ilham. Mungkin kalau menurut saya ini kurang tepat. Mungkin ada satu sekolah yang bisa kita buat untuk kegiatan seperti ini Pak Ilham. Tapi mungkin tidak semua sekolah di Indonesia. Terima kasih Pak Ilham. Ada lagi yang nanya? Ada lagi yang nanya? Oke, saya coba menjawab. Saya coba memberikan opini saya. Tadi dikatakan Pak Januar, posisi guru itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Di sini saya bilang, kita bukan memberikan hukuman dan penghargaan, tapi konsekuensi. Contoh siswa yang tidak mengerjakan PR. Konsekuensi apa yang Bapak Januar udah lakukan? Sehingga anak itu konsekuensi. Konsekuensi itu kita rembukan bersama. Kita dengan siswa. Keyakinan kelas apa yang harus kita buat kalau sekiranya kamu tidak membuatkan PR? Seperti itu. Konsekuensi, Pak. Kita ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi yang jadi konsekuensi itu kita libatkan semua siswa yang terlibat di situ. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensi yang kamu terima apa? Seperti itu, Pak. Bukan hukuman. Itu Pak, paling beri hukuman itu. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Ini mungkin, ini saya buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang udah saya Kesepakatan dalam kelas itu seperti itu. ini saya buat sudah di awal, sudah membuat keyakinan kelas. Makanya jangan langsung ngajar, kita nggak tahu nanti anak itu nggak buat PR udah langsung hormat bendera. Harus dulu buat keyakinan kelas. Sehingga konsekuensi yang mereka lakukan, oh iya udah tahu ya saya nggak buat PR dari bapak ini sama ibu ini. Ada konsekuensinya, bukan hukuman. Silakan kau berhormat bendera anak 10 menit. Silakan kau lari lapangan, nggak bisa. Harus ada. Dia nggak tahu ibu ini tuh nggak buat keyakinan kelas. Kita kan nggak ada kesepakatan seperti itu. Bapak-bapak itu. Ya, paham ya bapak-bapak? Ya, paham ya. Nanti mudah-mudahan kita terapkan bersama sehingga sekolah kita ini bisa menerapkan budaya positif. Ya, bukan ya saya juga ya. Terus kita bersama berkolaborasi, kita berkolaborasi untuk mewujudkan itu, ya kan? Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau menurut pengamatan saya, Pak Ilham ini sebetulnya dalam menyampaikan ini dia bukan berarti menyampaikan bahwa ada guru itu harus memberikan hukuman di saat siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Tetapi Pak Ilham itu menawarkan apabila ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, berarti ada 3 cara yang biasanya dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, jadi dari ketiga cara ini harusnya manakah yang sebaiknya kita kerjakan? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Itu yang seharusnya disampaikan sama Pak Ilham tadi, menanggapi masalah yang disampaikan oleh Pak Januar. Jadi itu maksudnya. Ini kan perbedaan. Kita literasi dulu ya. Ini kan perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, ini contoh kasus. Ya. Ini ada contoh kasus. Kita biasanya melakukannya kan ini hukuman yang sering kita lakukan. Ya. Nah, itu identitas gagal sebagai seorang guru. Yang kita lakukan adalah harusnya konsekuensi dan restitusi. Itu dia yang saya sampaikan. Ini contoh kasus. Ya. Kasus ini adalah yang mungkin saya alami. Jadi saya dulu hukum penghargaan. Ya. Ini identitas gagal untuk siswanya. Yang harus kita terapkan budaya positif itu yang konsekuensi dengan restitusi. Kita yakini bersama dulu. Baru bisa kita berikan konsekuensi dan restitusi itu maknanya. Contoh ini kan contoh kasus. Oh, contoh kasus siswa terlibat. Kalau konsekuensi guru, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Konsekuensi ini maksudnya di sini sudah saya sepakati. Sudah meyakinkan keyakinan kelas. Di awal pembelajaran. Oke anak-anak, ini pertemuan Bapak ya hari ini untuk menerapkan budaya positif di kelas. Kita buat keyakinan kelas dulu. Bagaimana? Ya, coba tulis keyakinan kelasnya. Ya kita kumpul, baru kita
kolaborasi sama anak-anak seperti itu. Kalau kita kan tidak, ada power, ada teacher, ada power. So that kalau seandainya kamu nggak melakukan PR, kamu kena hukum, kamu melakukan bendera yang selama ini kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu. Termasuknya kita pernah melakukan hal itu. Benar kan bapak-bapak ibu-ibu? Benar. Seperti itu. Saya akan lanjutkan lagi Pak Amir, nanti baru saya. Nanti saya hilang nanti. Nggak akan hilang. Nah, berikutnya ada tadi 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, ya. Kata penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu hebat yang ada di sini, kita berada di mana nih? Teman. Berada di teman, di mana nih? Berada di teman kah? Pembuat merasa bersalah kah? Tunjuk tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Teman, semua ada. Hah? Pemantau, manajer. Enggak, pilih salah satu biasanya. Teman. Pak Amir bilang teman. Pak Januar? Saya manajer. Manajer, oh ya, luar biasa. Pak Erna? Manajer. Oke, ini ada 5 posisi kontrol restitusi, ya kan? Ini posisi kontrolnya. Kalau penghukum, saya akan jelaskan. Kita lihat kembali. Pak, saya pemantau ya Pak. Pemantau. Iya, lihat perhatikan. Penghukum patuhi peraturan sekolah, nak seperti itu. Kau patuhi peraturan sekolah ya. Kau nggak datang hari ini. Jadi itu penghukum. Berdiri di depan kelas, kau nggak mau PR gitu. Nggak perlu berdiri. Kalau kamu jadi yang nggak PR, itu penghukum. Itu guru yang penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ya kan? Anak itu merasa bersalah. Kau nggak sayang sama ibu, kau nggak sayang sama bapak, kau aja yang bersalah. Kau aja yang jawab PR. Itu anak tersebut merasa dirinya merasa bersalah, rendah hati atau rendah diri di dalam bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh bapak-bapak ibu guru hebat di sini. Nggak boleh membuat anak itu merasa bersalah. Berapa kali ada bapak bilang, kau nggak sayang sama bapak. Sampai kan ada bapak bilang, kau jangan terlalu. Itu tidak boleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Teman, ayolah teman, menganggap sebagai teman, nggak bisa bapak dan ibu nggak. Itu harus kita. Makanya saya berkolaborasi. Jadi harus jadi pemantau dan manajer. Saya pemantau Pak. Kamu adalah sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensi yang kamu lakukan? Kalau kamu nggak buat PR, harus kuat. Pembicaraannya, suaranya dapat. Kau kan nggak buat PR. Jadi konsekuensi peraturannya begini. Dapat. Berikutnya, manajer. Apakah kamu tahu itu baru kalau skillnya manajer, dia akan memberikan kamu hari ini ya bapak PR. Kenapa? Berikan alasan, dan dia sendiri menemukan solusinya. Seperti itu. Itulah yang harus kita posisi 2 inilah yang harus kita tumbuh kembangkan di SMA Negeri 3 Kota saya ini. Yang tercinta yang katanya banyak buat prestasinya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Amir, silakan. Ada 2 ya, satu. Yang pertama kan budaya positif. Budaya positif tadi Pak yang bilang bisa disepakati di awal pembelajaran. Tadi kan yang dicontohkan itu sifatnya hukuman. Jadi kesepakatan hukuman apa yang dilakukan kalau tidak melaksanakan. Kayak contoh PR tadi, artinya kesepakatan di awal itu tentang apa yang akan dilakukan kalau sekiranya contohnya seperti itu kan, tidak mengerjakan PR. Ternyata kesepakatannya yang pertama ada yang seperti ini kan dikerjakan saat istirahat, kemudian apa kali dikerjakan 2 kali lipat. Nah, kalau dalam pikiran saya konsekuensi yang diberikan itu bukan dalam bentuk hukuman juga, tapi konsekuensi memberikan hadiah itu saya pikir bisa juga kita berikan. Tapi konsekuensinya kesepakatan bersama juga. Cuma kan jawab dari Pak yang bilang tadi, jangan memberikan penghargaan. Tidak memberikan penghargaan. Tapi kalau menurut saya, penghargaan itu perlu. Reward itu perlu. Tapi ya dalam bentuk konsekuensi juga. Kesepakatan bersama juga. Kalau kamu bisa kerjakan tugas PR dari Bapak, hadiahnya ini. Atau penghargaan dari Bapak ini. Jadi cuma kesepakatan juga dalam kelas. Jadi maksud saya, konsekuensi yang dibuat itu jangan identik dengan menghukum. Kalau sekiranya anak tidak melakukan A, B, C misalnya. Tapi kalau sekiranya anak berhasil dalam satu hal yang kita kerjakan, kita lakukan,
tidak ada salahnya kita kasih juga penghargaan, reward. Jadi konsekuensi tidak hanya dimensi hukuman, tapi konsekuensi juga dalam dimensi reward atau penghargaan. Tapi jangan diartikan reward itu harus dengan uang. Bukan harus dengan uang. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada budaya positif berarti ada budaya negatif. Nah, budaya negatif saya lihat belum ada Pak Ilham singgung. Jadi maksudnya apa? Kenapa saya tanya budaya negatif? Bisa jadi kawan-kawan kita menganggap itu positif, padahal sebenarnya negatif. Itu dia dihukuman. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya ada Ilham, saya menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah kelihatan ini ya Pak Amir sebelumnya itu mana yang negatif, mana yang positif. Itu hukuman. Kita lihat dulu sebenarnya yang diharapkan Pak Ilham dari positif itu adalah bagaimana kita mengatasi permasalahan. Tadi permasalahan kan siswa nggak buat PR. Jadi apakah dengan hormat bendera 10 menit itu siswa selesai PR-nya? Kan enggak. Tapi kalau diberi kesepakatan tadi konsekuensi, kalau kamu nggak buat PR, kamu buat PR-nya 2 kali. Terus materi awal. Kemudian terselesaikan PR-nya? Selesai PR-nya. Jadi kita mengatasi masalah gitu. Tapi dengan hormat bendera, dengan lari keliling lapangan, apakah selesai PR-nya? Tidak. Tidak. Jadi itu sebenarnya konsekuensi tadi yang dimaksud. Itu yang pertama. Kemudian beda tadi ya Pak Amir, mana yang positif negatif, tapi kelihatan mana yang negatif, mana yang positif. Jadi hal-hal yang perlu kita hindari itu adalah budaya negatif. Jadi yang harus kita teruskan itu namanya budaya positif. Jadi gitu. Jadi saya juga udah lama nih nggak buat ini ya, nggak menghukum siswa ya. Jadi kita cari bagaimana solusinya masalahnya. Kenapa? Kalau kita hukum sama itu anak-anak mempunyai alasan yang berbeda-beda. Misalnya anak terlambat. Satu ada ban yang bocor, satu telat bangun, satu lagi rumah jauh. Itu tidak mungkin diberi hukuman yang sama. Nggak mungkin diberi hukuman yang sama. Itu kalau kita menghukum tadi ya, itu sebenarnya. Jadi harus diselesaikan apa masalahnya. Sama seperti kalau membuat PR. Nah, sebenarnya membuat PR juga sebenarnya kalau di di negara-negara maju dan berkembang itu PR udah nggak ada lagi gitu. Jadi anak-anak ya diberi mungkin lebih ke yang positif, hal-hal positif, membangun ya, membuat karya segala macam itu yang mungkin lebih ke jangka panjang dalam menyelesaikan masalah di sekitar hari-hari. Itu mau Amin. Kalau reward tadi mana? Kalau reward tadi juga kenapa? Ini bisa bagus nilainya. Oke, gini Pak Amir. Tadi udah bilang tadi, anak itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Iya. Anaknya bakat berbeda. Nggak mungkin anak yang gemar matematika itu disaingkan dengan anak yang gemar seni. Jadi kalau lagunya tuh aja dibanding katanya. Nggak mungkin dibandingkan gitu. Dibandingkan dalam hal pelajaran lain. Maksudnya pas di saat kita mengajar itu kan materi kita lain. Iya betul, materi Pak Amir itu matematika. Kenapa? Anak-anak tadi di awal tadi Pak Ilham sudah menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak itu mempunyai bakat, kemampuan, gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi makanya nggak boleh pakai reward. Dengan kita beri reward, anak yang tidak suka matematik misalnya, ya suka. Tapi diberi kesepakatan, mungkin dengan cara yang berbeda, Bang Amir. Mungkin cara belajar. Kenapa? Anak ada yang suka dengan audio visual. Anak ada yang suka dengan kinestetik. Anak ada yang suka dengan visual, suka gambar-gambar. Jadi yang kita sesuaikan itu sebenarnya yang diharapkan harus kita sesuaikan. Jadi jangan kita paksa anak yang suka kayak jalan-jalan keliling-keliling lapangan itu kita suruh duduk di kelas. Jadi silakan beri tugas yang berbeda. Itu dengan kesepakatan. Oke, ini ada tugas nih. Jadi memang guru lebih capek di sini. Kenapa? Harus menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran di situ. Gitu Pak Ilham ya. Oke, sedikit pamir begitu saja. Terima kasih. Sebenarnya yang disampaikan tadi ya itu kan yang Bapak Amir penghargaan ya, reward. Itu udah disepakati, maka tadi bilang pembelajaran terdiferensiasi. Itu kan kita mengajarkan anak itu sesuai kebutuhannya. Itu aja, dari situ aja kita udah tahu. Untuk melakukan hal itu harus kita untuk membuat tadi yang hukuman, kita harus ada keyakinan kelas dulu di awal. Mungkin keyakinan kelas itu yang positif, yang negatif, kita yakini dulu di awal.
Bentar kita lanjut aja nih. Posisi tadi udah berada di banyak pertanyaan ya. Tadi kita berada di ini tadi kalau ajan. Ini ada keyakinan ini ya. Ya, kita sekarang berada di sepakat ya Bapak-bapak dan Ibu, kita berada di pemantau dan manajer. Jangan berada di sebagai teman pembuat merasa bersalah dan penghukum. Kita hilangkan itu. Kita sekarang ini berada di dua, pemantau dan sepakat ya. Manajer. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa? Kalau nggak pakai helm, kena denda 50.000 kalau. Itu adalah Pak jadwal apa dengan peraturan, bukan keyakinan. Oh ya, rupanya kalau saya nggak pakai helm, saya tidak kalau saya tiba-tiba tak menjaga keselamatan. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak itu, bukan peraturan tapi keyakinan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kalau kita tidak melakukannya, kita yakinkan dia itu akan merusak kesehatan dia. Itu yang kita yakini. Bukan kalau nggak pakai masker kena marah kita. Nggak pakai bed, bukan masker bed. Pakai masker, pakai masker. Kalau nggak pakai bed, izin keluar. Nggak marah kita, bertanya terus. Dia tahu ya, bukan peraturan yang harus kita tanamkan, keyakinan. Nanti kalau sekiranya dia nggak pakai bed, ya kan, kita nggak tahu mengidentitaskan anak itu. Itu dia sepertinya. Nanti kalau apa? Ini dia hal-hal yang saya udah buat ke kelas keyakinan. Kita buka awal kesepakatan bersama. Ini masih abstrak ya Ibu, belum kita rumuskan dari satu. Oh tadi dibuat kami tidak boleh membuli. Satu ada disampaikan, kami tidak harus mendengarkan dan menghargai orang lagi yang berbicara, yang sedang berbicara, baik itu guru maupun teman. Itu kesepakatan keyakinan kelas di awal kita buat. Seperti itu, baru kita bisa memutuskan bersama Bapak-bapak dan Ibu. Keyakinan kelas disiplin waktu, belajar dengan antusias, ini udah yang dirumuskan bersama-sama. Ini yang saya rumuskan. Jadi sujud sapa, salam dan sopan santun itu sudah dirumuskan bersama-sama di kelas 10 IPA 5. Tertulis nggak? Tertulis Pak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan abstrak ya? Nggak terlalu banyak bicara. Tidak boleh begini-begini. Abstrak yang nggak kaku. Berubah pernyataan universal loh. Universal yang umum. Disiplin, tanggung jawab, empati seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif. Yang untuk positif kata-kata yang saya bilang love affirmation dalam belajar bahasa Inggris ya. Love language dari seperti itu dan sedikit saja akan mudah diingat. Gak usah banyak-banyak kalau membuat keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas sekolah akan mudah diterapkan. Kondisi sekolah ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kondisi sekolah dan kondisi kelas buatnya. Jangan kondisi sekolah yang SMA modal bangsa kita buat. Kondisi SMA 3 buat keyakinan itu. Jangan kita bandingkan dengan SMA modal bangsa, SMA mati enggak. Kita buat keyakinan itu sesuai kondisi kelas yang kita sepakati bersama. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat itu sama-sama. Kalau dua di kelas, teman siswa pas ketua kelas, wakil kita buat sama-sama keyakinan itu. Ini segitiga restitusi. Ini contoh ininya. Ya mungkin ini contoh segitiga restitusi. Ini 1/5 kan? Ya, ini saya ambil dari contoh yang lain. Ini saya mau masukkan Pak, kemarin itu ada siswa Samil, jadi nggak salah ada Samil melakukan restitusi. Nah Pak, ya aku marah lah. Aku banyak kata-kata di depan kelas. BK Pak. Oh begitu. Ya pasti dalam soal Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Terus saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kalau
kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Alhamdulillah. Paham ya bapak-bapak dan ibu-ibu dari cerita tadi? Udah paham ya? Paham. Keyakinan kelas ini harus kita bangun dari awal. Apalagi guru BK, ya. Itu saya tadi contohnya sebenarnya ada siswa saya juga. Kami sudah cuma gak enak ya di sini. Ada Pak Sartono jadi. Segitiga diskusi. Suaranya nggak dengar. Nanti saya kasih ya, saya kirim ke grup. Sampai buat masalah. Ya nanti saya kirim ke grup. Bapak-bapak dan ibu ini kan waktunya udah mau ajar asar ya. Ini kita bahas di sini. Kita lanjut besoknya gimana? Saya kirim di grup aja. Segitiga diskusi. Pertama tadi kita dengar dari masalah itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas dulu. Ya, kenapa dia melakukannya? Dia menyebutkan hal itu. Validasi tindakan yang salah apa? Dia udah salah nilai temannya tadi dan baru menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas ini harus kita timbulkan di awal. Jadi itu tidak punya Pak Ilham. Ya nanti saya kirim. Udah, itu aja Pak Ilham. Ntar aja Pak. Oke, dalam penerapan program Sifu Positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional yang dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among? Among itu sebagai manajer ya, sebagai among. Kalau dalam bahasa Jawa itu among dari yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu untuk menerapkan pemahaman budaya positif. Jadi inti dari pembahasan hari ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta dan di kelas kita dan sebagai wali kelas. Mungkin pertanyaan tadi saya lihat pertanyaan cukup luar biasa dari bapak-bapak guru hebat di sini, ya kan? Nggak usah lagi bertanya ya bapak-bapak ini harus sudah ini. Ada bertanya silakan. Luar biasa kan pematerinya hari ini. Di luar biasa, Tadi, dalam menurut biasa. Pak Ilham, Bapak itu wali kelas ya atau Wali guru kelasnya. BK? Wali kelas. Wali kelas. Dan bisa juga sebagai guru. Yang dibutuhkan guru BK di sini katanya. Pagi misalnya. Oh iya, mau lihat nanti. Nanti restitusinya untuk apa saya kirim di grup. Tadi di YouTube nanti tinggal subscribe ya. Pak Ilham, ini sedikit pertanyaannya untuk Pak Ilham. Mungkin untuk meyakinkan diri saya. Tadi masalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Konsekuensi itu berarti kan kesepakatan antara kita dengan siswa. Tadi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya tadi anak-anak kalau tidak membuat PR, terus kita buat konsekuensinya. Tadi di situ hukumannya mengerjakan PR 2 kali lipat. Apakah konsekuensi itu kita minta dari semua anak atau
mengintervensi satu orang, kita minta persetujuan. Misalnya gini, ada 30 anak, saya tanya, Bang, kalau kamu nggak buat PR, nanti apa sanksinya ibu berikan untuk kamu? Kalau dia bilang, Bu, saya nggak mau buat PR kalau kita. Terus yang satu lagi, oh saya mau Bu. Ada 36, pasti dia untuk menyelesaikan PR itu ada 36 pendapat. Jadi yang maksud bertanyakan di sini, waktu kita buat survei itu, apakah pendapat kawan ini masih disetujui oleh kawan lain atau menurut pribadinya masing-masing? Kita catat, nih kalau Pak Januar kalau nggak buat PR dia mau buat bendera. Kalau nanti Pak Munir nggak buat PR dia mau buat PR itu 2 kali. Kalau yang satu lagi Pak Jal misalnya, dia kalau nggak buat PR, saya mau buat jongkok di lantai misalnya, kan solusinya pasti nggak sama setiap anak. Jadi bagaimana ini maksudnya? Apa satu saja, apa semua anak kita upload? Terima kasih Pak Ilham. Untuk tadi keyakinan kelas, kita kan udah tulis di semua keyakinan kelas. Kadang anak membuat keyakinan kelas itu tidak boleh berpacaran di dalam kelas. Itu nanti itu kan boleh, nggak boleh berpacaran dalam kelas, tidak boleh berdandan berlebihan. Tidak boleh mengerjakan PR, dengarkan guru lagi berbicara atau teman. Itu nanti kita rumuskan sama-sama. Kita kita sama-sama. Kita ditaruh seperti ini. Sama-sama. Baru kita akan baca. Tuh, baca apa? Kan ada hal yang sama di luar anak-anak. Konsekuensinya apa yang kita terima? Sama-sama kita rumuskan. Makanya jangan sepihak, harus berkolaborasi dibutuhkan di situ. Berkolaborasi. Maka judulnya tadi ada kita berkolaborasi untuk mewujudkan penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Kota Langsa ini. Tapi sama-sama Kak. Sama-sama kita. Tidak memang sejauh selama ini kan guru kan the power. Ya. Ini sedikit Pak. Pak. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah. Bapak. Ya. Jadi sebenarnya ini ada sebagian kelas sudah melaksanakan, cuman tidak tertulis atau terkontrol dengan baik. Ada saya lihat kelas-kelas yang memang sudah sepakat dengan wali kelas, itu satu. Yang kedua ada juga saya lihat guru bidang studi ada juga buat kesepakatan dengan siswanya. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian, yang jadi masalah menurut pemahaman saya, yang pertama wali kelas ikut terlibat di situ, itu pasti. Yang kedua, setiap guru bidang studi itu setiap masuk tentu ada konsekuensi. Misalnya Bu Ita dengan siswa di kelas 10 IPA 1 ada konsekuensi A, tapi nanti ada juga Ibu Erna yang masuk ke 10 IPA 1 ada juga membuat konsekuensi. Jadi di dalam kelas itu berapa mata pelajaran, sejumlah mata pelajaran itu mungkin konsekuensinya yang berbeda-beda. Tahu itu Pak? Jadi kalau memang itu kita sepakat dan siap kita laksanakan dengan ketentuan, konsekuensi itu nggak usah banyak-banyak kali. Kira-kira yang menurut kita, menurut Ibu bidang studi atau wali kelas, apa kira-kira yang mendesak yang harus kita buat konsekuensi. Tapi kalau itemnya terlalu banyak juga nggak terpenuhi semua, gagal nanti. Jadi apa yang termudah dulu? Saya kira itu mungkin di PR, ya. Oke. Menambahkan sedikit ya. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, mungkin harus dipahami ya, beda hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi konsekuensi itu adalah menyelesaikan masalahnya, itu beda dengan hukuman. Kalau hukuman dia tidak menyelesaikan masalah. Contoh tadi tidak buat PR, hukum hormat bendera. Apakah dengan hormat bendera selesai PR-nya? Tidak, gitu. Tapi ada konsekuensi, jadi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Atau mungkin tidak mengulangi lagi masalahnya. Mungkin seperti itu Elang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan juga terima kasih teman-teman. Tadi kan saya bilang berkolaborasi. Tahu artinya berkolaborasi? Makanya saya undang wali-wali kelas. Guru-gurunya banyak nih, berbagai macam nih kelas yang masuk. Oh bidang studi. Kita guru wali kelas berkolaborasi dengan guru tersebut. Itu maksudnya sih. Makanya saya bilang berkolaborasi. Ya, berkolaborasi, saling mendukung maksudnya, saling mendukung. Maknanya mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung. Jadi kalau sekiranya saya kan wali kelas, tadi kita sama-sama sama guru-guru yang masuk di kelas tersebut untuk di wali kelas berkolaborasi. Cuma itu, saya kira sampai di sini ya pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif untuk guru SMA Negeri 3 Kota Langsa.
Saya berharap ada sedikit ilmu sisa ilmu yang Bapak Ibu peroleh ya, yang dari pemaparan saya pada siang hari ini mungkin bermanfaat, dan mari kita bersama berkolaborasi dan demi mewujudkan disiplin positif di SMA 3. Saya kira sekian dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.